Oke, jadi misal gini, kita ada reaksi misalnya A menjadi P, ya. A-nya sebagai reaktan ya, A-nya sebagai reaktan. Nah kemarin hukum lajunya kita tulis tuh R ya sama dengan dA ya per dt ya, di mana dia berkurang kan ya. Atau bisa kita tulis dalam hukum laju yang lain dengan order reaksinya ya, yaitu misalnya konstanta lajunya adalah K, maka K dikali dengan konsentrasi A gitu kan ya, konsentrasi A pangkat X ya, di mana X ya, X adalah order reaksi gitu kan ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi, hukum laju suatu reaksi kimia itu bisa kita tuliskan dua bentuk ya. Bisa kita tuliskan dA per dt ya, tergantung nanti plus atau min ya. Kalau min itu berarti dia reaktan, kalau plus itu berarti dia produk ya. Dan tergantung nanti koefisiennya ya. Koefisiennya tergantung nanti di sini. Kita akan membanding apa? Sesuai dengan koefisiennya ya. Ya kalau misalnya A-nya 1, B-nya misalnya 2, ya maka berarti nanti R-nya minus setengahnya kan ya, atau sorry, maka nanti min DA-nya ya per dt, yaitu adalah setengahnya kan, setengahnya dari dp kan ya, dp per dt, setengahnya nanti dari koefisiennya. Dan juga ya, laju reaksi ya bisa kita tuliskan dalam hukum yang lain dengan adanya konstanta ya, konstanta laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi reaktannya. Oke, nah oke, sekarang kita akan integrasikan ini ya, jadi laju berkurangnya A dengan T itu kan sama dengan K A ya pangkat ordernya ya. Nah, pangkat ordernya. Nah, sehingga nanti ini bisa menghasilkan berbagai persamaan ya, menghasilkan menghasilkan beberapa persamaan laju reaksi sesuai order ya, sesuai order ya, sesuai order reaksi ya, sesuai order reaksi ya. Jadi ini persamaan ini ya, kalau kita gabungkan ini ya dia bisa menghasilkan berbagai persamaan laju reaksi sesuai dengan ordernya. Coba kita lihat. Misal, ya dia adalah order 1. Order 0 dulu ya. Sorry, dia adalah order 0. Misalnya dia order 0. Ya, jadi X sama dengan 0. Ya. Maka kalau kita tulis min dA per dt sama dengan KA ini ya. Kalau sini pangkat X ya. Maka kalau kita dA per dt ini berarti sama dengan KA pangkat 0 kan ya. Pangkat 0 di sini kan ya. Atau dA sama dengan K ke pangkat 0 1 ya. dt-nya saya pindahkan ke sini. Nah, kan gini ya. Oke, benar ya teman-teman ya. Ya kan ya. Nah, kalau ini kemudian kita integralkan, K-nya konstanta kita taruh di luar, ya. Kemudian minusnya juga boleh kita taruh di luar ya. Ya, minusnya taruh di sini. Nah, ini kemudian kita integralkan misalnya dari A0 sampai ke A, kemudian ini dari 0 sampai ke T. Oke, apa integralnya ini teman-teman? Tahu kan ya, apa kira-kira? Kalau A itu diintegralkan jadinya A kan ya? A kalau integralkan ya A. Tapi karena dari A0 sampai A, berarti A dikurangi dengan A0 gitu kan ya. Integralnya itu. Ya. Kalau T diintegralkan apa? T diintegralkan apa? Apa? Integral T apa? Hmm? Kalau dx mestinya tahu ya. Kalau dx apa? Integralnya dx. Integral 1 dx. Halo? Apa? Ayo coba saya tunggu. Halo? Ada yang tahu? Dx itu integralnya apa? X plus C. X sih ya benar. X plus C ya. Tapi kalau integral tertentu, ya, maka C-nya nggak perlu ya. Kalau ini jadinya apa? Integralnya dt? T, Pak. T. Yaitu T pada T, ya, dan T pada T0. Kan gini ya. Sama kayak ini tadi. Kan sama persis ya. Itu kan ya? Berarti ini apa nih? A0 min A sama dengan K, KT. Atau A sama dengan apa ini? A0 min AT.
Nah, ini adalah persamaan laju ya, terintegrasi atau ya, terintegrasi order 0. Ya, order 0 ya, X sama dengan 0. Ya, yang ini. Sekarang coba kita lihat, gimana kalau dia order 1. Bentar, saya pindah dulu. Dari sampingnya saja ya. Nah, ini ya. Karena bandingkan dengan ini. Order 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Gitu kan ya. Berarti dA per dt sama dengan K A ini pangkat 1 kan ya. Ini kan ya, pangkat 1. Nah, sekarang kalau dA-nya di sini, saya pindahkan A-nya ke sini ya. Ini. Atau sikunya nggak usah ditulis ya. Maksudnya konsentrasi. Ini maksudnya konsentrasi ya. Kemudian di sini K dt. Nah, ini K dt. Gitu kan ya. Nah, baru kemudian kita integralkan. dA per A. K dt. Dari T sama 0 sampai T. Dari A0 sampai A. Apa integralnya seper ADA, teman-teman? Integralnya seper ADA? Dan tahu? Integralnya adalah ln ya. Integralnya ln ya. Ln A berarti kan? Ya, ln A dari A0 ya sampai A. Ya, kalau dt tadi apa? T ya. Dari T0 sampai T gitu ya. Maka jadinya apa? Ini ya. Jadinya gini kan? Ln A dikurangi ln A0 ya, ln A0. Kemudian sini K yaitu T dikurangi dengan 0, T dikurangi dengan 0. Kalau ini ln A dikurangi ln A0 gitu kan ya. Maka kita dapatkan ini apa? Ln A min plus ln A0 ya sama dengan K T. Terus apa ini? Ln A sama dengan ln A0 min K T. Benar ya? Benar? Benar kok. Benar kan ya? Oke. Nah, maka kita dapatkan ini persamaan laju terintegrasi order 1 ya. Ini persamaan laju terintegrasi order 1 ya. Order 1. Atau X-nya sama dengan 1. Nah, apa gunanya? Kita akan lihat nanti ya. Kemarin saya sampaikan bahwa ada beberapa cara untuk menentukan order reaksi ya. Bisa dengan cara laju reaksi awal atau bisa dengan cara laju terintegrasi ya. Sekarang coba kita lihat kalau dia order 2. Oke, order 1, 0, 1, dan 2 ya. Sekarang coba order 2. Berarti S-nya sama dengan 2 gitu ya. Nanti. Oke, dia sekarang order 2 ya. Berarti gimana tadi itu? Min dA per dt sama dengan K A pangkat 2 gitu ya. Pangkat 2 kan? Oke. Terus min dA per A kuadrat ya. Ini K dt. Itu kan ya. Terus kita integralkan. Ini integralkan dA per A kuadrat dengan K dt. Integralkan juga dari 0 sampai T. Kalau ini dari A0 sampai A. Apa? Kalau seper A kuadrat apa teman-teman integralnya? Apa integralnya seper A kuadrat? Atau A pangkat minus 2? A pangkat minus 2. Integralnya apa? dA. Ada yang tahu? Gimana? Ingat ya rumusnya ya. Seperti ini, taruh di sini, plus 1. Gitu kan ya. Terus ini, plus 2, plus 1. Gitu kan. Itu kalau rumus integral ya.
Itu sudah belajar kan ya. Jadi ini apa ini? Minus A pangkat ini 1. Berarti minus dapat A. Gitu kan ya. Ini rumus untuk integral ya. Nanti bisa dibuka lagi catatan kalkulusnya. Jadi apa di sini? Kalau minus 1/A dari A sampai A0 berarti 1/A minus, itu kan ya, dikurangi 1/A0. Nah, ini kan minus 1/A dikurangi minus 1/A0 kan. Dari A sampai A0 kan ya. Nah, kayak gini kan. Sama dengan K. Kalau di sini apa? Integral dt dari T sampai 0. Dari 0 sampai T. Kan? T. Ya kan ya. Dikurangi 0. Gitu kan ya. Berarti ini apa ini? Ini 1/A. Gitu ya. Dikurangi 1/A0. Benar kan ya? Sama dengan KT. Ya, atau 1/A sama dengan KT plus 1/A0. Ya. Nah, ini untuk order 2. Ya, ini untuk order 2. Oke. Ini untuk order 2. Oke, kita bahas ini dulu ya. Karena order 3 juga jarang sebenarnya. Oke, kita bahas 3 order dulu. Nah, jadi sekarang kita punya catatan. Ya. Sekarang kita rekap. Ya. Rekap. Tadi dari order 0. Order 0 tadi adalah A, itu adalah min KT plus A0. Ya, ini order 0. Kemudian yang order 1, ya order 1 itu adalah len A sama min KT ya plus len A0. Ini order 1 ya. Kemudian per A ya, ini order 2. Order 2 ini adalah KT ya. KT plus per A0 ini adalah order 2 ya. Ini hukum lajunya ya. Jadi kita bisa tahu berapa A ya masing-masing order. Nah, gunanya apa ini? Gunanya, nah misal gini teman-teman. Misal gini, coba saya cari, saya lihatkan datanya dulu. Misalnya gini, baru aja genetika, Excel, yes. Oke, misal gini, saya berikan contoh data ya. Bentar, saya pindahan dulu. Oke, ini datanya. Akan saya share lagi. Misal gini teman-teman, ya teman-teman diberikan data seperti ini. Ya, data seperti ini T, ya, ini T waktu ya, kemudian ini adalah A, konsentrasinya A. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan ini order berapa. Ya, jadi teman-teman udah praktikum nih. Setelah praktikum, ya teman-teman menentukan konsentrasi reaktannya A. Ya, ini berkurang, waktunya ini. Ya, nggak pernah menit ya. Waktunya adalah ini, misalnya. Saya minta tentukan ordernya. Nah, maka apa yang teman-teman lakukan? Nah, teman-teman balik lagi ke 3 persamaan tadi. Ya, 3 persamaan tadi saya tuliskan di sini ya. Oke, 3 persamaan tadi itu saya tulis ulang. Ini kalau dia di bawahnya ya, biar nggak gangguin di bawahnya tadi. Ini kalau ada 0, ya, kalau ada 0 ini, KT 0 ya, kemudian 9 A, min KT plus 9 A0, kemudian super A, ya, KT plus super A0. Nah, gitu.
Maka dengan menggunakan tiga persamaan ini, teman-teman bisa tahu ini order berapa. Gimana caranya? Caranya adalah kita buat seperti ini. Ya, kita buat persamaannya. Nah, kalau ini kan, ini A, kemudian ini T. Kalau ini lan A, di sini T. Kalau ini seper A, di sini T. Oh, berarti kita buat, kan T-nya sama, ini T, ini T, ini T. Tapi kalau A-nya beda, ini A, ini lan A, ini seper A. Oke, berarti kita buat di sini lan A. Ya, kita buat 9A, kemudian sebelahnya adalah seper A. Nah, seperti ini. Nah, baru kemudian di sini, ini sama dengan lan A kan? Lan A ini. Oke, sorry. Nah, kurang ya. Atau enggak? Di sini kan. Oke, benar. Ya, gini. Nah, ini lan-nya. Ini kita tarik ke bawah. Nah, gini. Ya. Kemudian, ini sama. Ini juga 1 per A. Oke, 1 per ini ya. Nah, gini kita tarik ke bawah. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi mau kita apakan ini? Nah, kalau teman-teman perhatikan ini, ya perhatikan persamaan ini. Ya, ini kan sebenarnya persamaan linier. Nah, ini kan sebenarnya persamaan linier. Maksudnya gini, persamaan linier itu, ini sebenarnya Y sama dengan min MX, ya, atau MX plus C, ya, di mana nanti Y-nya adalah A, kemudian X-nya adalah T, ya, kemudian M-nya adalah minus K, gitu kan ya. Kemudian T-nya adalah 0, ya. Dan ini, ya, ini pasti akan membentuk garis lurus, ya, garis lurus nanti. Dia membentuk garis lurus nanti, gitu ya. Maka, mana di antara tiga ini, apakah ini dengan ini yang membentuk garis lurus, atau ini yang membentuk garis lurus, atau ini yang membentuk garis lurus? Ya. Itu. Juga sama, ya. Ini juga sama nanti dia. Nah, ini juga, sorry. Nah, ini nah, gini, ya. Ini juga sama, kita buat juga. Ini kan sama juga, Y sama dengan MX plus C. Ya, cuma bedanya nanti di mananya di sini kan. Yang di mana nanti di sini, Y-nya itu adalah lan A. Ya, kalau X-nya sama, ya, T. M-nya juga sama. Ya, dia adalah minus K. Ya, C-nya beda ya. Ini adalah lan A0. Nah, maka kita buatkan. Ya, nanti ini juga dia akan bentuk garis lurus. Ya, kalau datanya adalah order 1. Dia akan bentuk garis lurus. Ini, ya. Nah, coba sekarang kita lihat. Di antara ini, kita buat ini dulu. Ini, kemudian kita masukkan di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nah ini kan tidak garis lurus kan ya? Coba kita lihat trend line-nya. Kemudian kita lihat. Nah, dia kan tidak membentuk garis lurus kan ya? Ini bukan garis lurus. Oh, berarti dia bukan order 0 ya. Ini T dengan A order 0 ya. Karena coba ini dengan ini. Kita buat. Nah, ini dia. Nah, kalau ini dia bentuk garis lurus. Nah, dia kan garis lurus. Ya, dia garis lurus. Nah, karena dia garis lurus, ya, berarti ini sesuai dengan persamaannya. Ya, sesuai dengan persamaan ini. Ya, berarti ini enggak berlaku ya. Ya, berarti dia sesuai dengan persamaan ini. Nah, ini saya tutup ini. Oke. Nah, ini. Nah, kalau dia sesuai dengan ini, yang antara ini kan tadi ya, yang kita pakai kan tadi ini. Ini dan ini. Ya kan kita pakai yang kuning ini ya. Ini dan ini yang kita pakai, dapatnya ini, di mana ini itu adalah fungsinya untuk di sini dia adalah len A, di sini adalah T. Nah, karena dia bentuk garis lurus, maka reaksi ini, ya reaksi berkurangnya rektan A ini, yaitu adalah order 1. Gitu. Kalau order 2 nanti coba kita lihat, apakah dia bisa? Nggak mungkin kan ya, order 1-nya sudah ketemu. Ya, nggak mungkin dia lurus. Nah, ini dengan order 2, ya. Kalau ini kan order 2 kan, dan A order 2. Nah, nggak mungkin nanti dia lurus. Nah, dia juga nggak lurus kan? Karena nggak lurus, oh berarti dia bukan order 2. Yang paling lurus adalah order 1. Nah, gitu. Nah, jadi kalau praktikum seperti itu, ya. Jadi kita punya datanya,
kita punya variasi berkurangnya konsentrasi reaktan terhadap waktu. Nah, kemudian kita buat 3 grafik ya antara A, ln A, dan super A. Kita buat 3 grafik itu. Mana di antara ketiga ini yang paling lurus, ya, yang paling lurus. Nanti caranya bisa pakai ini. Ini di trend line-nya ini nanti teman-teman bisa ini display ya, display ininya R-nya. Nah, nanti R-nya paling mendekati 1 ya. 0 sampai 1 ya. Ini kebetulan 1 ya. 0 sampai 1, nah itulah dia yang order reaksinya ya. Oke, jadi ini salah satu cara untuk menentukan order reaksi, yaitu dengan menggunakan hukum laju terintegrasi. Ya, kita tunjukkan ada 3 order ya, 3 contoh order di sini ya. Ada order 0, order 1, dan order 2. Ya, caranya seperti itu. Nah, ini ada praktikumnya sebenarnya ya, ada praktikumnya. Cuma tidak bisa kita laksanakan juga ya. Ya, mungkin nanti kalau sudah bisa luring di lab, ini ada praktikumnya. Order reaksi menggunakan metode laju terintegrasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita lanjutkan. Tentu ada reaksi lain banyak ya. Order reaksi lain banyak ya. Ke atas ya, kita pelajari seperti ini saja. 0, 1, dan 2. Sekarang akan belajar waktu paruh ya. Nanti ini yang ke ya. Waktu paruh. Ya, misal tadi kan ya. Misal A menjadi B. Ya, misal A menjadi B, maka waktu paruh ya, disimbol T setengah ya, adalah waktu yang dibutuhkan oleh ya, oleh reaktan ya, reaktan A di sini ya berarti ya, menjadi setengahnya ya, menjadi setengahnya gitu, menjadi setengahnya, atau secara matematis bisa kita tulis ya, jadi T setengah itu ya ketika ya A ya sama dengan setengah 0 gitu ya. Ini waktu paruh ya ketika T setengah 0 ya. Aplikasinya banyak ya. Aplikasinya misalnya ya, yang sering digunakan itu adalah misalnya peluruhan ya, peluruhan radioaktif ya, radioaktif ya, misalnya C13 ya, C13 ya, peluruhannya. Jadi misalnya kita ingin tahu umur fosil ya, kita ingin tahu umur fosil umurnya berapa ya, waktu paruhnya C13 sudah kita tahu, waktu peluruhan dari radioaktif C13 ya sudah kita ketahui ya, sehingga dengan melihat sisa berapa ya, jadi setiap sampel itu kan sebenarnya ada sampel fosil ya, ini fosil. Semua fosil itu mesti ada C13 ya, dengan kadar tertentu ya, saya nggak hafal ya berapa persen kadarnya, mesti ada C13 ya. Nah, ketika pertama kali bahan ini jumlah C13-nya masih full ya. Kemudian dia mengalami rentetan waktu ya, mengalami rentetan waktu ya. Jadi jumlah C13-nya masih default ya, masih lama, saya nggak tahu berapa persen ya, sedikit ya, 0,sekian persen ya, C13 isotop C13 dan C12. Nah, setelah mengalami waktu, maka nanti dia akan ya, C13-nya biasanya sudah berkurang seperti ini ya. Ini masih di sini masih awal ya, di sini masih awal. Sini awal. Nah, di sini udah fosil kan ya. Dia sudah fosil. Maka dengan tahu berapa sisa C13 di sini, orang bisa menghitung ini waktunya berapa. Ya. Dengan tahu berapa C13 ini pakai apa? Pakai waktu paruhnya. Waktu paruh dari peluruhan C13. Ya. Itu yang sering digunakan untuk waktu paruh ya. Waktu paruh untuk waktu reaksi. Ya, sebenarnya ini bisa dikembangkan ya, tidak mesti harus waktu paruh ya. Kadang T3/4 juga ada ya. Tidak mesti waktu paruh kalau reaksi kimia. Kadang ada soal-soal ya, soal kinetika, kadang tentukan setelah 75%, ya, tentukan waktunya. Jadi kadang seperti itu. Oke,
Nah, sekarang kita akan melihat ya, bagaimana rumus waktu paruh, ya, rumus waktu paruh, ya, masing-masing order, ya, masing-masing order reaksi, ya. Kalau order 0 tadi, ya, A sama min KT plus A0, ya. Tentukan misalnya ya, tentukan apa namanya, waktu paruhnya. Ya, simpel kan? Ya, waktu paruhnya itu ketika A-nya ini setengah A0 kan? Ketika A-nya ini setengah A0. Ya, setengah A0. Nah, maka T-nya adalah T. Kan ini kan ya? Ini adalah A0. Kan itu ya. Ya, maka dengan mudah kita bisa tentukan kan ya. Dimana K, T setengah sama dengan A0 dikurangi setengah A0. Gitu kan ya. Atau K, T setengah sama dengan T setengah A0. Gitu kan ya. Berarti T setengah atau T paruh, waktu paruh dari order 0 itu pasti A0 ini per 2K ya. A0 per 2K. Mesti itu kan? A0 per 2K. Waktu paruh dari reaksi order 0. Ya, reaksi order 0. Nah, coba kalau dia waktu paruh reaksi order 1. Ini, ln A ya. Ln A sama dengan min KT plus ln A0. Ya, ln A0. Ini order 1. Ya, order 1. Coba kita buat waktu paruhnya gimana? Ln A-nya ini adalah setengah ya. Setengah A0 plus min KT setengah ditambah ln A0. Kan ya. Gimana caranya? Berarti kan KT setengah ya sama dengan ln A0 dikurangi dengan ln setengah A0 gitu kan ya. Atau ln A0 ya per setengah A0 gitu kan ya. Atau ini apa nih? Ln berapa ini? A0 per setengah A0? 2 kan. Ln 2 ya. Ini sudah, ini 1 dibagi setengah 2. Ya, 1 dibagi setengah, ini 2. Ya, berarti di sini ini akhirnya P setengah sama dengan ln 2 per K ya. Yang ini malah tidak tergantung kan pada konsentrasi awalnya. Ln 2 per K ya. Nah, itu kalau di order 1 ya. Sekarang kalau order 2. Order 2 di sini ya, ini besar 0 udah order 1 ini cuma sekarang order 2. Tadi seperti A ya. Sama dengan KT plus seper A0 ya. Caranya sama kan ya. Jadi setengah ya. Setengah A0 gitu kan ya. Sama dengan KT setengah ya. Ditambah seper A0 ya. Berarti KT setengah sama dengan seper A0 dikurangi seper setengah A0 itu ya. Terus dapat berapa ini? KT setengah sama dengan berapa ini? Seper A0 dikurangi 2 ya. 2 per A0 ya. Ya, benar ya. Saya dikoreksi ya kalau salah. Benar nggak saya? 1 dibagi. Oke, benar ya. Jadi ini berapa ini teman-teman? Min 1 per A0. Minus ya? Kok jadi minus ya? Iya, Pak. Oh enggak, ini harusnya minus ya. Ini ya, kan pindah ke sini kan ya. Nah, ini kan ya, dia minus ininya. Ini juga minus dulu kan ya.
Oke, ini lupa minusnya kan dia pindah ke sini kan. Nah, nggak ada benar ya. Nah, gitu kan. Nah, berarti apa? Berarti T tengahnya adalah 1/0 dikali K. Nah, gitu kan. 1/0 dikali K. Nah, gitu kan ya. Nah, ini kalau dia waktu paruh masing-masing order. Ini kalau dia order 0, untuk paruhnya seperti ini, bergantung pada nolnya. Kemudian ini, kalau dia order 1, kemudian ini adalah kalau dia order 2. Nah, ini untuk paruhnya. Oke. Ya. Nah, itu adalah hukum laju terintegrasi. Ya. Nah, yang kemarin ada praktikum kan kemarin ya. Sebenarnya teman-teman bisa hitung juga. Ya, rumusnya. Sudah ada rumusnya sebenarnya. Ya, kalau ada satu, order 2, ya udah order 0, order 1, order 2 ya. Yang praktikum kemarin. Ya. Teman-teman kan menentukan sendiri berapa anolnya. Ya, kemudian dimasukkan nilai konstantanya berapa. Nanti teman-teman akan ketemu. Nanti bisa dicocokkan ya dengan praktikum yang kemarin ya. Praktikum yang simulasi itu. Nanti kira-kira cocok nggak kira-kira dengan perhitungan ini dari rumus ini dengan waktu paruhnya. Ya, kalau kemarin kan hanya kira-kira ya. Nanti teman-teman bisa pakai rumus ini untuk menentukan nilai pastinya. Oke, nah sekarang coba kita latihan ya. Oke, ini latihan ya. Oke, ini diketahui H0 sama dengan 20 molar. Ya, reaksi berlangsung 75%. Ya, 75% sempurna. Ya, atau kata-kata sempurnanya kalau saya. Reaksi berlangsung 75% dalam waktu 30 menit. 30 menit. Nah, ya. Hitung, hitung waktu paruh atau T setengah ya, reaksi tersebut dan tentukan uh, dan dan tentukan ya pada menit keberapa ya pada menit keberapa reaksi berlangsung 90%. Berlangsung 90% ya. Ini reaksi order 0. Nah, ini reaksi order 0 ya. Ini reaksi order 0. Oke, ya. Ini reaksi 0. Oke, coba dipahami dulu teman-teman. Di 20 molar anolnya ya reaktannya ya dan konsentrasi awal 20 molar. Reaksinya berlangsung 75% dalam waktu 30 menit. Ya, berarti sudah berlangsung 75%. Ya. Artinya ini sudah hilang. Ini sudah hilang 75% dalam waktu 30 menit. Hitung waktu paro T setengah reaksi tersebut dan tentukan pada menit keberapa reaksi berlangsung 90%. Reaksinya adalah reaksi order 0. Ya, ini adalah reaksi order 0. Oke, pertanyaan pertama nih buat teman-teman. Kalau dari data ini, di baris pertama ini kan anolnya 20 molar ya, berlangsung 75% dalam 30 menit. Nah, menurut teman-teman, waktu parohnya itu sebelum 30 menit atau sesudah 30 menit? Sebelum 30 menit. Belum, Pak. Belum kan ya? Karena 30 menitnya sudah 75% kan ya? 75%. Oke. Maka kalau teman-teman kerjakan, ya teman-teman bisa tulis seperti ini ya. Diketahui, ya 0 sama dengan 20 molar, gitu kan ya. Kemudian P 75%, ya, itu 30 menit. Ya. Kemudian sudah ya, order ya. X-nya adalah order 0 ya. Order 0. Yang ditanyakan,
setengah 50%, 1% berapa? Dan T 90% ya. Nah, kan itu berapa? Ya. Ya, rumus yang kita punya kalau untuk T setengah kan sudah ada di sini ya. Order 0 itu A0 per 2K. Ya, A0 per 2K. Kalau T 50%, ada A0 per 2K. Oke, A0-nya ada, tapi K-nya nggak ada. Oh, berarti kita perlu cari K dulu. Cari K dari mana? Dari data ini. Ya kan ya? Oke, coba kita kerjakan. Berarti kan dia order 0 ya? Order 0 itu rumusnya ini kan? Ya, oke. Bentar. Rumusnya lagi adalah A sama dengan min KT plus A0. Ya, itu rumusnya juga kan ya? Oke, coba kita kerjakan. Nah, kita tentukan dulu. Kita cari dulu K-nya kan? K-nya dari mana? Dari sini kan rumusnya. Min KT ini. A0. Nah, gitu kan ya. Nah, kita mau cari K. Yang kita ketahui adalah T75. Ya, T75. Gitu kan ya. Ini tentu adalah A0. Nah, pada saat T75, 75%, A-nya itu berapa, teman-teman? 15, Pak. A-nya sisa berapa? 5. 15. Oh iya, maksudnya 15 molar. Iya. 15 molar itu 15 molar itu baru seperempat kan berarti ya? Kalau ini kan sudah 75%, 35. Sorry, 75%. Ya berarti sudah 5 kan ya? Ya kan ya? 5. Berarti A-nya itu kan sisa 25%-nya kan? 25%-nya A0 ya? Benar nggak? Kan sudah 75 selesai. Berarti sisa 25 kan? Nah, berarti A-nya ya sisa 25%-nya kan? Benar nggak? Benar, Pak. Ya. Berarti 25% dari 25% dari 20 molar. Nah, gitu kan ya. Ini K, ini T. T75, 30. Ya. Ini 30. Ditambah dengan A0-nya 20. Ya kan ya. Ini nggak usah satu-satunya dulu ya. Oke. Kita nulis saja lah, biar nanti nggak nanti kita tepat di satuannya ya. Ini menit ya. Menit ya. Oke, ini berapa? 25 dari 5 ya? 5. 5 molar. Ini minus K 30 menit ya. Ini tetap 20 ya. Gitu kan ya. Berarti 30 menit dikali K sama dengan 20 dikurangi 5, benar ya? Molar. Gitu ya. Ini berarti berapa nih? K-nya sama dengan 20 dikurangi 5, 15 ya. Berarti 15 molar per 30 menit. Nah, ini ya. Ya, atau berapa itu berarti? Setengah. Setengah molar per menit. Nah, itu K-nya kan? Nah, kalau sudah ada, ya tinggal kita kerjakan yang bagian A, ini B kan ya. Pakai rumusnya kan? Rumusnya sudah ada. Nah, rumusnya sudah ada. Maka T 50% atau T setengahnya, T waktu paronya adalah ya A0-nya dibagi dengan 2K, yaitu A0-nya adalah 20, sementara ini K-nya adalah setengah. Gitu kan ya? Benar ya? Berarti berapa ini? 20 menit. Nah, kan gitu ya? Ketemu. Sekarang B-nya. P 90 kan ya? Nah, gimana caranya kalau itu? Kira bisa kan ya? Kalau T 90, balik lagi kan ke rumus ini? Ya. Hah?
sama dengan minus KT kan ya, plus A0 kan gitu ya. Atau kalau kita modifikasi dulu ini ya, bisa kayak gini sebenarnya ya. KT sama dengan A0 min A, itu kan ya. T sama dengan A0 min A per K, gitu kan bisa kan ya. Akan gini ya. Kalau T90, ya, T90%, berarti A0, A-nya sisa berapa? Kalau T90%? 10%. 10%. 10% A0 dibagi dengan K. Ketemu kan ya? Jadi ketemu di sini ya. Masukkan A0-nya, 20 dikurangi 10% ya. 10% dari 20 dibagi dengan setengah. Hanya kan tadi setengah ya? Ya, kalau kita tahu 20 kurangi 2 per setengah. Gitu benar ya? Berapa yang berarti? 36. Benar ya? 36 menit ya? Iya. Oke, nah itu ya bagaimana penggunaannya waktu paruh. Ya, meskipun sebenarnya waktu paruh seperti ini, seperti soal ini ya, itu jarang digunakan dalam kimia. Ini lebih ke analisis soal ya, analisis soal untuk melatih kemampuan menyelesaikan soal ya. Jarang dalam reaksi kimia kita masih menggunakan waktu paruh. Ya kecuali untuk ini tadi ya, untuk peluruhan itu masih digunakan konsep waktu paruh. Ya, tapi dalam kebanyakan reaksi kimia konsep waktu paruh itu sudah jarang digunakan. Kecuali untuk ini yang melatih kepekaan, melatih kemampuan menyelesaikan soal ya. Nah itu biasanya masih diajarkan ya, agar masih itu jadi paham ya apa yang terjadi pada reaksi. Kalau 75%, oh berarti sisa berapa reaktannya, dan terus itu masih bisa dipakai. Oke, itu ya teman-teman yang kita bahas pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan.